Halo pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia Sepekan dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Info Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif dengan menyalurkan panas ke antariksa. Lapisan film ini menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani di California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top, so the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari Agrobot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sasa hii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, siapa sangka kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan jumlah anak paling pesat. Bila memperhitungkan kawasan satelit di sekitarnya, perkembangan ini memunculkan dinamika baru selain juga tantangan tersendiri. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here, it's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood
tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now, and with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents because there's just such a crush of people here now. And as long as the Villages keeps growing, people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak, karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, pasukan Israel menyerbu kota yang ada di Jenin Selatan, kawasan Palestina, yang menyebabkan 3 warga Palestina meninggal dunia. Hingga kini ketiga korban sedang dirawat di rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Selasa lalu, militer Israel menyerbu dan menewaskan setidaknya 3 warga Palestina di kota Kabatia di Jenin Selatan, Palestina. Salah seorang petugas mengatakan para korban luka awalnya ditangani, namun hingga tidak dapat diselamatkan. Juru bicara dari militer Israel IDF turut menyatakan serangan ini dilakukan untuk menumpas adanya teroris yang bermukim di kawasan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, operasi penyelamatan terus berlanjut serta upaya pembersihan gencar dilakukan di kota Valencia, Spanyol pada Selasa lalu. Upaya ini dilakukan pasca banjir bandang yang melanda kota tersebut hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Hingga kini operasi penyelamatan pasca hujan lebat hingga banjir bandang terus dilakukan oleh petugas penyelamat Spanyol di kota Valencia. Bencana ini setidaknya telah menewaskan 217 orang. Melalui rekaman yang terlihat, penduduk setempat hingga para relawan bergabung untuk membersihkan air dan lumpur yang menutupi area luas di dalam gedung dan di jalanan kota. No paraba de pasar agua a altura así. Y además fueron a por más gente, que habían los coches, y entre todos hicimos cadena humana para sacarlos, niños, mayores. Y ahí aguantamos unas horas hasta que ya no pudimos ir a los cines que habían habilitado para poder estar allí más tranquilos. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perdana Menteri Spanyol mengecam tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang kepada Raja Felipe saat sedang berkunjung di daerah yang terdampak banjir. Menurutnya, tindakan tersebut mempermalukan Raja Felipe. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyampaikan ekspresi yang dilakukan oleh warga Valencia sesuai dengan apa yang sedang dialami, namun tidak dengan menyerang Raja Spanyol dengan melempari lumpur. En las 72 horas que han pasado desde mi última comparecencia en esta misma sala, se han logrado avances importantes en estos 4 ámbitos. El número de militares, de policías nacionales, de guardias civiles desplegados por el Gobierno de España en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 efectivos a 14.898 efectivos. Repito, 14.898 efectivos, que han sido a su vez reforzados por la presencia de 287 brigadistas forestales, por un centenar de agentes aduaneros, por 44 médicos forenses y 600 vehículos y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza
y el abastecimiento de las zonas afectadas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.